Kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa yang akan digunakan di dalam penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan sisa dari pembagian suatu suku banyak. Apa isi teorema sisa? Mari kita lihat. Ada 3 teorema untuk teorema sisa. Teorema yang pertama, pembagi berbentuk X dikurang H. Jika suku banyak PX berderajat N dibagi dengan X dikurang H, maka sisa pembagiannya adalah PH. Nah, ini dapat kita buktikan. Kita dapat buktikan dengan mengingat bahwa suatu suku banyak, kita misalkan dengan PX, ini sama dengan pembagi, dalam hal ini QX, dikali dengan hasil bagi HX ditambah dengan sisa atau SX. Nah, dengan mengganti QX dalam hal ini pembagi bentuk X dikurang H, berarti QX-nya dalam hal ini adalah X dikurang H. Lalu kita kalikan dengan hasil tanpa kita melihat dulu hasilnya ya, ditambah dengan sisa. Dari sini ketika nanti suku banyak ini kita substitusi dengan X dikurang H sama dengan 0, atau kita substitusi untuk X sama dengan H, maka kita akan mendapatkan nilai suku banyak ini, X-nya kita ganti dengan H, lalu sama dengan, nah X dikurang H artinya akan kita ganti menjadi H dikurang H. H dikurang H nanti 0, kemudian hasil suku banyaknya X-nya di dalam H, lalu ditambah dengan sisa. Dari sini kita akan dapatkan bahwa H dikurang H sama dengan 0. Kalau dikali dengan hasil, nilainya tetap akan 0. Dari sini kita dapat bahwa PH atau nilai suku banyak untuk H itu sama dengan 0 ditambah dengan S. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sisa dari pembagian suku banyak untuk pembagi X dikurang H berdasarkan teorema sisa, SX itu sama dengan nilai suku banyak untuk H, atau SX sama dengan PH. Ini pembuktian untuk teorema yang pertama. Kita lihat contoh untuk teorema yang pertama. Tentukan sisa dari pembagian suku banyak 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 5x tambah 4 oleh pembagi x dikurang 3. Nah, kita lihat di sini bentuk pembaginya adalah x dikurang h. Maka untuk menyelesaikannya kita tulis terlebih dahulu. Dalam hal ini suku banyak atau px-nya adalah 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 4. Nah, berdasarkan teorema 1 untuk teorema sisa tadi, untuk pembagi bentuk X dikurang H, kita tahu bahwa sisa dari pembagian suku banyak atau SX itu sama dengan PH. Dalam hal ini, X dikurang H-nya adalah X dikurang 3, berarti H-nya sama dengan 3. Maka sisa dari pembagian suku banyak ini kita bisa selesaikan dengan cara substitusi langsung untuk nilai suku banyak. Dalam hal ini, X-nya adalah 3. Maka kita tinggal substitusi, ganti semua X-nya dengan 3. 3x pangkat 3 berarti kita ganti x-nya di 3 pangkat 3. Ini 7x kuadrat berarti 7 dikali 3 pangkat 2. Kemudian dikurang 5x, 5 kali 3. Kemudian ditambah 4. Nah, ini tinggal kita selesaikan. 3 pangkat 3, 27 kali 3, 81. Kemudian 3 pangkat 3, 9 kali 7, 63. Kemudian 5 kali 3, 15. Kemudian ditambah dengan 4. Nah, 81 dikurang 63 sama dengan 18. Dikurang 15 ditambah 4. Maka kita dapat bahwa nilai P3-nya ini sama dengan 18 dikurang 15, 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, dari sini dapat kesimpulan bahwa ternyata sisa dari pembagian suku banyak ini sama dengan nilai untuk P3 atau nilai suku banyak untuk X-nya sama dengan 3. Maka didapat sama dengan 7. Nah, dengan cara ini, ketika kita sudah mengetahui teorema sisa, kita tahu, oh ternyata kalau ditanya hanya sisa, kita tinggal substitusi nilai untuk X-nya atau H-nya tadi. Nah, teorema 2. Ini untuk pembagi berbentuk AX dikurang B. Bunyinya, jika suku banyak PX berderajat N dibagi dengan pembagi bentuk AX dikurang B, maka sisa pembagiannya adalah SX sama dengan nilai suku banyak P untuk B per A, atau X-nya kita ganti jadi B per A. Nah, kita lihat contoh ya. Contohnya,
Tentukan sisa dari pembagian suku banyak 3x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 6 oleh 3x dikurang 2. Kita lihat ini pembaginya bentuk AX dikurang B. Dalam hal ini A-nya 3 dan B-nya 2. Nah, maka kita tuliskan di sini suku banyak PX-nya dalam soal ini adalah 3x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 6. Maka berdasarkan teorema kedua untuk teorema sisa ini, kita tahu bahwa sisa dari pembagian suku banyak itu sama dengan nilai P untuk B per A. Berarti B per A-nya dalam hal ini adalah 2/3. Yaudah, kita tinggal substitusi nilai X untuk 2/3. Maka ini 3, X pangkat 3-nya kita ganti 2/3 pangkat 3 ditambah 2x, berarti 2 dikali 2/3, kemudian dikurang 6. Maka ini sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Kemudian ditambah dengan 2 kali 2/3 berarti 4/3 dikurang 6. Nah, 3 dengan 27 sama-sama bagi 3 berarti ini sisa 9. Berarti ini sisanya 8/9. Kemudian ini langsung kita samain penyebut. 9 bagi 3, 3 kali 4, 12, 12/9. Lalu ini tinggal kita samakan penyebut. 9 kali 6, 54, 54/9. Berarti ini hasilnya kita dapat 8 ditambah 12, 20, 20 dikurang 54, berarti ini dapatnya adalah min 34/9. Nah, inilah sisa dari pembagian suku banyak dari soal ini. Jadi SX-nya sama dengan nilai P untuk 2/3. Ini langsung kita dapat sisanya. Nah, teorema ketiga untuk teorema sisa, ini untuk pembagi berbentuk kuadrat yang bisa difaktorkan. Dalam hal ini pemfaktorannya adalah X dikurang H1 dikali X dikurang H2. Nah, bunyinya, jika suku banyak PX berderajat N dibagi dengan pembagi bentuk X dikurang H1 dikali X dikurang H2, maka sisa pembagiannya adalah, nah ini sedikit panjang ya. Kalau kita menggunakan teorema sisa, teorema ketiganya ini, maka sisa atau SX itu sama dengan PH1 atau nilai suku banyak untuk H1 dikurang nilai suku banyak untuk H2 atau PH2 per H1 dikurang H2, ini untuk koefisien X, kemudian ditambah dengan H1 dikali PH2 dikurang H2 dikali PH1 per H1 dikurang dengan H2. Dikurang dengan H2. Nah, tapi dengan catatan di mana H1 tidak boleh sama dengan H2 dan H1, H2 juga tidak boleh sama nilainya dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. Misal, tentukan sisa dari pembagian suku banyak X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 oleh X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan teorema yang ketiga untuk teorema sisa ini? Kita akan jawab. Kita lihat ya. Oke. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu. Kita tulis di sini suku banyak dalam PX. PX-nya adalah X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah dengan 2X dikurang 1. Maka kita cari terlebih dahulu nilai masing-masing untuk PH1 dan PH2. Nah, sebelumnya kita lihat pembagi X kuadrat dikurang X dikurang 2 ini bisa kita faktorkan menjadi X tambah 1 X dikurang 2. Oke, dalam hal ini berarti kita dapat H1-nya min 1 ya. Kemudian dan H2-nya di sini kita dapat adalah 2. Jadi, pertama kita cari untuk PH1. PH1 dalam hal ini berarti kita ganti jadi P untuk min 1. Tinggal kita ganti min 1 pangkat 4 dikurang 3 kali min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurang 1. Maka ini kita dapat hasilnya min 1 pangkat 4 1, kemudian min 1 kuadrat min 1 dikali min 3, berarti ini 1 dikurang 3 hasilnya adalah min 2. Kemudian min 2 dikurang 2 hasilnya min 4, min 4 dikurang 1 hasilnya adalah min 5. Kemudian kita cari lagi untuk PH2. Dalam hal ini H2-nya adalah 2. Maka ini tinggal kita substitusi 2 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 2. 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 1. Ini kita dapat hasilnya adalah
2 pangkat 4 hasilnya 16, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, ditambah 4 dikurang 1. Dalam hal ini 16 dikurang 12 4, 4 tambah 4 8, 8 kurang 1 7. Maka kita dapat di sini P2-nya adalah 7. Nah, berikutnya kita tuliskan. Kita tulis rumusnya berdasarkan yang di atas ya. Maka tadi kita dapat sisa dari pembagian suku banyak ini atau SX, rumusnya tadi adalah ini. Rumusnya kita lihat, rumusnya adalah PH1 dikurang PH2 per H1 dikurang H2. Ini untuk koefisien X, kemudian kita tambahkan dengan H1 dikali PH2 dikurang H2 dikali PH1 kemudian per H1 dikurang H2. Jadi ini kita tinggal substitusikan aja yang sudah kita dapat untuk H1, H2, dan PH1 dan PH2. Oke, kita ganti. PH1-nya dalam hal ini adalah negatif 5. Negatif 5 ini kita tulis di sini negatif 5. Lalu kita kurang dengan PH2. PH2-nya adalah 7. Berarti ini min 5 dikurang 7. Kemudian berikutnya kita bagi dengan H1-nya kita tulis di sini tadi negatif 1. Sementara H2-nya adalah 2. Berarti negatif 1 dikurang 2. Ini untuk koefisien X. Lalu ditambah dengan, nah kita lihat di sini H1. H1 berarti negatif 1. Kita kalikan dengan PH2. PH2-nya adalah 7. Kemudian kita kurangkan dengan H2. H2 dalam hal ini adalah 2 dikali dengan PH1. PH1-nya nilainya adalah negatif 5. Kemudian kita bagi dengan H1 dikurang H2. Berarti negatif 1 dikurang 2. Dah, kita tinggal selesaikan. Min 5 dikurang 7 hasilnya min 12. Min 12 dibagi min 1 dikurang 2, min 3. Ini koefisien X. Lalu ditambah dengan min 1 kali 7. Ini min 7. Min 7. Negatif 2 dikali min 5 hasilnya positif 10. Saya buka dalam kurung aja ya untuk bisa membedakan. Kemudian min 1 dikurang 2 min 1 dikurang 2 min 3. Oke, lanjut. Kita lihat di sini. Nah, ini sama dengan tinggal kita bagi. Negatif 12 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 4x, 4 ada variabel x. Kemudian negatif 7 ditambah 10 hasilnya positif 3. Positif 3 dibagi min 3 berarti hasilnya dikurang 1. Nah, inilah sisa pembagian dari suku banyak ini. Kalau kita lihat ini tadi soalnya tentukan sisa dan hasil dengan menggunakan teorema sisa untuk pembagi bentuk X dikurang H1 dan X dikurang H2. Demikianlah pembahasan tentang teorema sisa. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.